selanjutnya ini mengenai regulasi sendiri yang juga tadi sempat digarisbawahi oleh Bang Igun. Kalau Komisi 5 DPR RI mengupayakan adanya undang-undang transportasi online itu sejauh mana Bang progresnya dan bakal gimana kira-kira ke depannya? Karena kemarin kalau tidak salah rapat dengan Kemenhub batal ya Bang ya, yang sudah diagendakan kemarin. Oh Ibu Reni dulu, boleh Ibu Reni Astuti. Ladies first. Tepuk tangan rekan-rekan. Ya terima kasih. Ini sebenarnya yang datang Bang Aldian dulu ya, tapi saya yang diminta, udah diperintah sama senior ya kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, yang saya hormati juga Bang Aldian sebagai sesama rekan di Komisi 5, kemudian hadir juga dari driver asosiasi ya Pak ya. Ada nggak yang dari asosiasi yang Bapak, mohon maaf ini baru bertemu Pak Igun ya. Terima kasih dari Garda, kemudian juga Pak Joko ya. Oh, mohon maaf dari pengamat transportasi. Terima kasih Pak. Dan juga semua teman-teman rekan media dan yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebenarnya yang diharapkan oleh driver ojol itu adalah solusi, gitu ya. Saya kira perbincangan, diskusi dan sebagainya, kalau nggak ada solusinya juga hanya akan menambah harapan saja. Jadi harapannya semakin bertumpuk tetapi kenyataannya tidak juga terwujud. Itu yang sebenarnya menjadi kegalauan dan juga menjadi tanggung jawab bagi saya, bagi kami di DPR RI sebagai wakil rakyat yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi yang ujung-ujungnya adalah bagaimana memberikan solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia yang saat ini adalah sebagian dari mereka adalah para driver ojol yang mengemuka pada waktu-waktu ini, dan saya kira publik juga sudah memahami, sudah mengetahui, adalah bagaimana keluhan, bagaimana aspirasi, nih Pak, dari Kemenhub ya Pak? Iya. Bagaimana kemudian harapan, aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita, driver ojol, melalui aksi-aksi yang dilakukan, melalui RDPU yang kemarin juga disampaikan di Komisi 5. Itu adalah ujung-ujungnya bahwa mereka tidak pada posisi mendapatkan kehidupan yang layak atas profesi sebagai driver ojol. Kehidupan yang belum layak itu karena kesejahteraan masih menjadi mimpi dan masih menjadi janji. Gitu. Sebenarnya kalau kita memperhatikan terkait dengan kesejahteraan ojol, ini selaras dengan apa yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa Presiden Prabowo menegaskan, memastikan, memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Karena itulah kenapa kemudian strategi pengentasan kemiskinan itu menjadi strategi utama bagi pemerintah. Nah, kalau Kementerian Perhubungan bisa menangkap ini secara baik, semestinya memberikan perhatian terhadap apa yang sudah menjadi aspirasi dari driver ojol, agar kemudian kesejahteraan, pendapatan ini sebagaimana yang sudah semestinya. Aturan aja ada, faktanya tidak seperti itu. Contoh katakanlah kalau kemudian keputusan menteri, bahkan kemudian aja juga diatur di dalam peraturan menteri tentang batasan maksimal potongan aplikator itu 15 plus 5%, apa yang disuarakan oleh driver ojol tidak seperti itu. Aplikator mengatakan tidak pernah, ini melalui media yang saya ikuti, mengatakan bahwa tidak pernah melebihi batas 20%. Tetapi driver ojol mengatakan, dan ini dari sebagian banyak aplikator, mitra aplikator sudah bahkan melebihi, bahkan ada sampai 50-40%. Oleh karena itulah, kalau memang transparansi ini penting,
ya mestinya Kementerian Perhubungan melakukan audit terhadap angka-angka yang menjadi potongan aplikator selama ini. Dan saya melihat sampai saat ini, alhamdulillah ini ada Pak Muiz ya, ya ini sekarang di Kementerian Perhubungan. Ini Pak, saya sebagai wakil rakyat yang ada di Komisi 5 belum melihat keperpihakan Kementerian Perhubungan terhadap kesejahteraan travel ojol. Saya belum melihat keperpihakan itu. Ketika aksi begitu besar, RDPU ada, bahkan kemarin batal rapat di Komisi 5, itu sebenarnya juga ini sungguh-sungguh nggak sih Kemenhub ini? Begitu. Jadi kalau ini sudah meluas, harapan begitu luas, kemudian juga banyak yang sudah menjadi kegelisahan. Saya banyak bertemu, kebetulan saya mengambil penelitian terkait dengan ojol perempuan. Jadi ketangguhan ojol perempuan. Saya mengambil penelitian di S3 UNER ya untuk publikasi internasional saya, dan saya bertemu dengan para perempuan travel ojol ini, bagaimana mereka yang single parent, bagaimana yang kemudian mereka harus membantu ekonomi keluarga, kemudian membiayai pendidikan anak-anaknya. Mereka harus sampai malam, kemudian dihadapkan pada situasi jalan yang juga ada potensi-potensi kriminalitas dan sebagainya. Itu bukan suatu hal yang ringan gitu. Nah, saya belum melihat, pertama adalah travel ojol sudah menjerit. Saya belum melihat keperpihakan dari Kementerian Perhubungan terkait ini. Setidaknya tampillah, sampaikan bahwa posisi Kementerian Perhubungan ada di posisi keperpihakan yang seperti apa. Ini belum. Kalaupun kemudian rapat di Komisi 5 belum terlaksana, setidaknya saya sebenarnya berharap ada semacam konpres atau penjelasan dari Kementerian Perhubungan terkait dengan situasi harapan dari teman-teman ojol. Saya yakin apa yang disuarakan di RDPU Komisi 5 itu Kementerian Perhubungan sudah tahu dan mengetahui detail-detail apa yang menjadi harapan dari travel ojol. Sampai sekarang belum jelas. Oleh karena itu, sebagai kata akhir ya, nanti berbagi sama Bang Aldian. Pertama, ya, kalau undang transportasi online, saya bisa mengatakan ini sebenarnya sangat permanen dan nantinya hanya membutuhkan waktu. Sementara driver ojol ini membutuhkan jawaban segera, membutuhkan solusi segera. Maka solusi segera yang seperti apa? Ini yang saya kira harus segera diwujudkan. Harus ada batas waktu semestinya. Kalau saya mengusulkan di Komisi 5 sebenarnya harus ada batas waktu setidaknya di 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan sudah ada solusi yang jelas. Kalau yang di transparansi ini tidak ada dari potongan, maka Kementerian Perhubungan harus segera melakukan audit, gitu supaya jelas nih. Ya, kami memahami bahwa namanya juga usaha, ya, kedua belah pihak ini perlu untuk sama-sama ada. Tidak saling mematikan, tidak mengeksploitasi, tidak ada pemerasan, ya. Tetapi bagaimana keduanya bisa tumbuh. Dan kalau ini kemudian ada, masyarakat yang lain sebagai pengguna jasa transportasi online juga akan mendapatkan kemanfaatannya di situ. Disitulah kemudian pertumbuhan ekonomi bisa terwujud atas dorongan dari pihak-pihak yang ada, baik itu sebagai aplikator, kemudian mitra dalam ini travel ojol, kemudian masyarakat sebagai pengguna layanan. Disinilah kemudian pemerintah sebagai fasilitator, sebagai regulator, ya, ini harus menegakkan semua ini. Nah, kalau menunggu undang-undang transportasi online, saya khawatir ini masih lama. Walaupun ini penting, harus segera. Makanya kemarin saya mengusulkan di RDPU Komisi 5 segera membentuk Komisi 5 membentuk panja dalam artian untuk detail kita memahami, membuka, mencari problem, mencari solusi, ya, sampai kemudian menghasilkan rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah bisa memasukkan RUU ini di dalam prolegnas segera. Barulah kemudian dibentuk. Saya kira masalah waktu pembahasan undang-undang ini juga nanti kita harapkan bisa selesai di tahun ini. Idealnya seperti itu. Sebenarnya kemudian yang kedua adalah sanksi. Nah, ini ada Kemenhub. Sanksi ini juga saya tidak pernah
tahu, mungkin nanti kalau ada bisa disampaikan, pernah nggak sih Kemenhub ini memberikan sanksi kepada aplikator atas begitu banyaknya aduan-aduan yang sudah disampaikan driver ojol? Ya, sebenarnya ada di undang-undang terkait dengan komunikasi dan informatika yang di sana menjelaskan bahwa sesungguhnya kementerian kalau saat ini Komdiji itu bisa melakukan blocking akses gitu, memutus gitu ya. Tapi dengan surat dari kementerian terkait gitu. Hanya saja kalau ini dilakukan, saya khawatir juga ini akan memutus mata pencahariannya. Jadi kita kalau bisa memang ada sanksi untuk aplikator. Tapi kalau aplikator ini kena sanksi, ya, kemudian mereka kemudian membangun opini bahwa ini nanti kalau kita disanksi nanti travel ojol juga nggak ada pekerjaan. Ini kan juga jadi ini juga ruwet juga kan kalau seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itulah saya sangat berharap sanksi tegas tetap dilakukan, tapi tentang driver ojol ini jangan sampai kemudian juga putus mata pencarian mereka. Saya kira itu poin-poin yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga kita tidak hanya berdiskusi, kita tidak hanya tapi kita bisa mendorong dan membantu para driver ojol. Kemudian kalaupun aplikator ini sebagai entitas usaha akan tumbuh, ya kita juga memberi kesempatan kepada semuanya tumbuh, tapi tolong jangan ada eksploitasi, jangan ada pemerasan, jangan ada ketidakadilan. Kita wujudkan kesejahteraan bersama-sama sebagaimana yang menjadi komitmen dari Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahkan ya, tadi terkait dengan diktum ke-8 tentang sanksi. Itu di KP 1001 2022 ya. 1001. Sebenarnya itu bunyinya di 8B. Nah, bunyi di 8B itu diawali dari 8A. 8A itu di situ mengatakan, kalau ini kita masih ngomong regulasi dulu ya Pak, bicara tentang implementasi nih. Karena kan regulasi sudah dibuat, implementasinya kayak apa, sehingga kemudian muncul banyak keluhan dari driver ojol. Di sana dikatakan bahwa perusahaan aplikasi dalam menerapkan biaya penunjang yang tadi diatur di 15.5 tadi, 15% dan 5% tadi, itu punya kewajiban. Jadi di sini bunyinya adalah wajib. Wajib menyampaikan laporan kepada Dirjen Perhubungan, ya, Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja. Di sana apa saja yang mesti dilaporkan? Dashboard, sistem aplikasi, laporan keuangan 3 bulanan atas penggunaan jasa penunjang, ya, yang 5%. Ya. Kemudian data operasional jumlah mitra pengemudi dan ini laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang masuk kategori Big Five. Nah, kalau kemudian tadi saya mengatakan audit independen sebagai fungsi pengawasan terhadap pemerintah, sebenarnya saya mendorong kalau kemudian mereka sudah melakukan audit dengan akuntan publiknya, tidak salah kemudian karena tidak adanya rekomendasi dari Kementerian Perhubungan atas diktum 8A tadi kan disampaikan, kalaupun ada tadi ini Pak dari Dirjen mengatakan pernah gitu mengeluarkan, tapi kan yang mengeluarkannya seperti apa, sehingga kemudian saya mendorong ada audit independen terkait dengan keuangan dari aplikator, karena kewajiban aplikator untuk melaporkan ini tidak menghasilkan rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, sehingga Kementerian Perhubungan bisa dikatakan bahwa tidak ada persoalan terhadap laporan keuangan dari aplikator, sementara di sisi yang lain driver ojol terus menyampaikan bahwa kondisi yang tidak mesejahterakan mereka. Nah, ada lagi kemudian di Permen 129 2012 terkait dengan keselamatan. Di sana yang diatur adalah ojol wajib apa? Di sana ditulis driver ojol itu harus sehat, kendaraannya harus layak, harus konsentrasi. Bagaimana kemudian
driver ojol ini bisa konsentrasi, bisa sehat kalau kemudian memikirkan kelayakan hidupnya yang belum terpenuhi gitu loh. Jadi driver ojol ini punya beban kewajiban yang sangat banyak ya, diatur di dalam Permen 129/2012 begitu. Nah, saya memandang bahwa ada yang belum diatur secara tegas, yaitu terkait dengan model kerjasama antara aplikator dan driver ojol. Kalau itu hubungannya adalah mitra, ini kerjasama seperti apa? Sehingga kemudian hak dan kewajibannya ini saya melihat belum ada, belum diatur, gitu loh. Nah, sebenarnya saya sangat berharap semestinya Kementerian Perhubungan dalam hal ini itu gercep gitu loh. Nah, saya mendorong selain audit independen tadi adalah ada pengaturan terkait dengan perjanjian kerjasama yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak. Kalau memang dikatakan driver ojol itu sebagai mitra, gitu. Walaupun tadi dari pengamat agak ragu dengan berbagai regulasi, gitu ya. Tapi bagaimanapun juga ini sekarang regulasi ada, ya itu harus dikerjakan. Seperti itu. Terakhir terkait dengan angka 15 dan 5. Saya sendiri belum mendapatkan penjelasan yang rinci sebenarnya keluarnya angka 15% dan 5% itu rujukannya apa. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kesejahteraan, katakanlah kehidupan layak, oke lah katakanlah kita bicara UMR misalkan. Ada itu kan hitungan-hitungan itu. Dengan asumsi misalkan driver ini bekerja 8 jam, kita menggunakan umum lah, bekerja itu 8 jam gitu. Dengan 8 jam dia terus bekerja, kemudian dengan potongan-potongan yang ada dan sebagainya, apakah betul 15 itu kemudian menghasilkan kehidupan yang layak? Nah ini sebenarnya lagi-lagi kalau saya sebagai pengawas pemerintah tentu mendorong Kementerian Perhubungan dalam hal ini. Kalau tadi Masnya agak ragu juga sama Menteri Perhubungan ya, mungkin menteri yang di atasnya gitu ya, maksudnya begitu. Ya, yang di atasnya lagi Menko mungkin, atau mungkin Presiden memberikan perhatian yang lebih terkait dengan ini, begitu. Nah, ini saya kira yang saya sangat berharap kehadiran Pak Muiz di sini tidak hanya untuk melengkapi saja, tapi kemudian Bapak lapor ke sana juga yang di sana atasannya juga enggak begitu memperhatikan, ya biar aja begitu. Kalau saya, regulasi tetap penting untuk bisa diimplementasikan dengan mengakomodir harapan-harapan dari driver ojol. Kalau tadi ditanyakan kapan semestinya, ya mestinya tahun ini Pak. Tadi kan Bang Adian sudah bilang nih, ada yang ekspres, ada yang lama gitu kan. Mau paket apa dulu kan? Tinggal kita mau enggak sih? Kita sungguh-sungguh enggak sih ini kita mau mensolusi ini gitu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh Pak, saya nggak ingin sebenarnya kita ngomong gini lagi itu menjelang 2029. Kita ngomongnya sekarang semestinya. Ini pure dari hati kita yang teramat dalam. Kalau kita nanti baru kemudian kita muncul aturan-aturan itu menjelang pemilu 2029, itu malah kasihan Pak. Mending sekarang kita selesaikan sekarang, mumpung pemilu masih jauh. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira sudah sangat jelas ya apa yang menjadi harapan kita bersama terkait dengan kesejahteraan driver ojol. Jadi di sini tentu harus segera tadi saya bilang solusi ya. Driver ojol saat ini menunggu apa yang keberpihakan pemerintah sejauh mana ya, secara konkret, secara nyata. Kemudian sebagai anggota DPR RI di Komisi 5 tentu mendorong agar RUU terkait dengan transportasi online yang memberikan perlindungan kepada driver ojol ini bisa segera ditetapkan, setidaknya di tahun ini akan lebih bagus, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Ya, saya kira itu tentang audit keuangan tadi juga saya dorong ya, dan semoga segera bisa ditindaklanjutin. Terima kasih. Sebentar, minta waktu sebentar. Itu pernah disampaikan nggak ke Kementerian Perhubungan terkait dengan apa yang tadi disampaikan? Sudah, berarti apa yang dibacakan tadi sebenarnya sudah sampai ke Kementerian Perhubungan. Nah, mungkin kita minta waktu sebentar.
saya mohon izin atas yang tadi dibacakan dan tadi penjelasannya sudah disampaikan, sejauh mana Kementerian Perhubungan sudah menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan, Pak? Oke, intinya sudah tersampaikan semua dan sudah tersampaikan ke Sudah, Bu. Pada saat setiap kami Kementerian melakukan Perhubungan. aksi, ini Oke. pasti kami sampaikan. Cuman memang Kementerian Perhubungan tidak tanggap untuk hal ini. Nah itu kita minta tolong ya, mungkin Pak Muiz sedikit saja merespon terkait dengan itu, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan poin-poin yang tadi disampaikan, yang informasinya dokumen itu sudah tersampaikan ke sana. Apakah itu menjadi perhatian atau bagaimana?